Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Firdaus, dari mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Teknik dan Prodi Informatika. Nah, di sini saya bersama teman saya, silakan. Baik, nama saya Reza Jarib 14/6/2018. Saya juga dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya juga berasal dari Fakultas Teknik dan juga dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang sebuah game yang bernama Subway Surf. Nah, yang pertama yaitu kita jelaskan dari pengertian Subway Surf sendiri itu apa. Yaitu Subway Surf merupakan salah satu game yang dapat dimainkan di Android dan iOS. Nah, di dalam game ini terdapat setiap pemain itu ditantang untuk dapat maju melewati berbagai rintangan agar tidak tertangkap oleh inspektur dan anjingnya. Nah, goal dari game ini terletak pada nilai atau poin tertinggi yang didapat oleh setiap pemain. Nah, game ini didirikan oleh perusahaan yang bernama Kilo dan Simbo, yaitu uh, mereka merilis pertama kali Subway Surf pada tanggal 24 Mei tahun 2012. Nah, hingga 10 tahun setelah rilisnya, Subway Surf masih diminati oleh pemain. Lanjut. Nah, mengapa game ini termasuk game arcade? Nah, game ini tidak ada story yang berkelanjutan. Nah, terus cara bermainnya tidak terlalu rumit dan fokus untuk bermain atau kesenangan dan hiburan saja. Dan selanjutnya yaitu penilaian game. Penilaian gamenya ini kami ambil yang pertama yaitu dari grafik. Nah, grafik dari game Subway Surf ini sejak awal perilisannya sudah sangat bagus. Dilihat dari perpaduan warna yang kontras dan grafis 3D-nya. Nah, sampai hingga tahun 2022 ini, Subway Surf selalu mendapatkan update grafik yang membuatnya tidak ketinggalan zaman. Lanjut. Nah, story dari penilaian story ini yaitu game Subway Surf ini menceritakan tentang Jack, Ricky, dan Fresh. Nah, karakter utamanya adalah Jack. Dan sisanya yaitu bisa dibeli di toko yang harus berbayar. Nah, dalam meloloskan diri dari pengejaran tugas keamanan dan anjing bulldognya. Nah, alasan mereka berlari ini untuk menghindari pengejaran karena sekelompok anak muda ini membuat mural yang tidak pada tempatnya atau tidak benar. Nah, menggambarnya ini mereka membuat di gerbong kereta api. Lanjut. Penilaian selanjutnya yaitu dari gameplay. Nah, dalam permainan player akan dihadapkan pada 3 kolom jalur rel kereta. Untuk berpindah ke sisi sebelah kiri dan kanan, pemain harus swipe jari ke kiri dan kanan. Sementara itu, bila ada rintangan, player bisa melompat atau sliding swipe jari ke atas atau ke bawah. Dan semakin lama permainan, maka permainan itu akan semakin cepat dan player harus semakin sigap. Nah, jika player tersenggol,
dalam sebuah rintangan, maka player akan tertangkap dan harus mengulang dari awal. Lalu di sepanjang permainan, player dapat mendapatkan koin dan item yang digunakan dalam permainan. Nah, item ini biasanya berupa kotak mystery box dan kita tidak tahu isinya apa biasanya. Kemudian untuk soundnya sendiri, semenjak 1 tahun setelah perilisannya, Subway Surfers telah mengambil banyak sekali tema dari berbagai daerah dan juga negara untuk diaplikasikan di dalam game dan permainannya. Nah, contohnya sendiri itu seperti musik Bali, kemudian ada dari Meksiko, Las Vegas, bahkan Jepang, itu juga ada dalam game ini, sehingga para pemain itu tidak gampang bosan untuk bermain game ini. Next, untuk overall rating, menurut kami, setelah kami memainkan game ini untuk beberapa saat, game ini layak untuk mendapatkan rating 8,8 dari 10 karena gameplaynya yang mudah atau simple, kemudian menarik perhatian dikarenakan setiap karakter dan juga itemnya yang menarik dan tidak ada dari game-game yang lain. Lalu uh, rating dari Play Store-nya sendiri, game ini mendapatkan 4,5 dari 5, yang mana untuk reviewnya sendiri itu sudah mencapai 3,5 juta review. Next, untuk review Subway Surfers-nya sendiri. Nah, di sini terlihat jika kita sebagai pemain diharuskan untuk berlari dari sang pak polisi dan juga anjingnya, dan yang kita dapatkan yang mana di sepanjang jalan juga akan terdapat berbagai halang rintang, contohnya seperti gerbong kereta, kemudian juga tembok, lalu ada halang rintang yang mengharuskan kita uh, untuk melompat atau juga untuk sliding di bawah. Nah, kemudian kita akan ke jangka waktu memainkan game. Nah, jangka waktu bermain pada Subway Surfers ini itu bergantung pada skill atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap pemainnya. Dan setelah kami meriset, terdapat 3 jenis pemain atau kemampuan bermain, yaitu ada newbie, lalu ada medium, lalu ada expert atau pro player, yang mana setiap dari 3 kelas ini itu memiliki waktunya masing-masing. Ya, contohnya seperti newbie, mereka yang memiliki skill newbie itu sekitar 5 sampai 58 detik dalam memainkan game ini. Kemudian untuk medium, sekitar 1 menit hingga 2 menit. Lalu untuk yang expert, mereka akan bermain pada jangka waktu 3 hingga 10 menit. Dan ini masih bisa bertambah tergantung seberapa expertnya mereka. Tuh. Nah, untuk kelebihannya sendiri, Subway Surfers memiliki grafik yang memanjakan mata, lalu item unik yang menambah experience bermain, dan juga didukung oleh musik di dalam game yang tidak membosankan. Untuk kekurangannya sendiri, Subway Surfers memiliki gameplay yang cenderung monoton, atau hanya itu saja dan juga di-repeat, sehingga pemain akan mudah bosan, terutama untuk anak muda zaman sekarang yang lebih suka untuk memainkan game yang memacu adrenalin mereka. Kemudian untuk sekarang juga banyak bermunculan game dengan gameplay yang sama atau genre yang sama. Contohnya sendiri itu seperti Temple Run, kemudian ada Sonic, lalu ada POW pada mode arcade-nya. Yang mereka ini semuanya gameplaynya mirip-mirip dengan Subway Surfers. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, permainan Subway Surfers ini memiliki grafik yang dan penilaiannya cukup baik, cocok untuk melatih ketangkasan anak-anak. Tidak hanya anak saja yang dapat memainkan game ini, tetapi orang dewasa juga dapat memainkannya. Untuk memainkan game ini diharapkan tidak dalam posisi yang tidak tenang, seperti di perjalanan atau sedang berjalan, karena dapat menyebabkan kekalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, akan saya kembalikan lagi ke Mas Yaki. Silakan. Nah, itulah dari
penilaian dari kami tentang penilaian dari game Subversus. Nah, apabila ada kesalahan dari kami, baik kesalahan kata yang kami sengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.